Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini, anak-anak, Bu Guru mau tanya. Silahkan dilihat di lingkungan tempat duduk anak-anak, apakah ada sampah atau tidak ya. Kiranya ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu ke dalam tempat sampah. Supaya kelas kita nyaman untuk belajar. Belajar. Baik, sudah. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan membaca surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas. Mari bersama-sama membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung ke surat Al-Ikhlas. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu Somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Alim. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, Bu Guru absen satu persatu dulu nggak ya? Mulai dari absen pertama, Mbak Naili hadir. Hadir, Bu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan dulu lagu nasional, salah satu lagu nasional. Apa itu rasa nasionalisme? Ada yang tahu? Cinta tanah air, Bu. Oh iya, bagus Mas Syahrul. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan bersama lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak sudah hafal? Sudah, Bu. Sudah Baik, mari hafal. kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke terjajar Baik, terima kasih anak-anak. Kemudian pada pertemuan kemarin, Bu Guru sudah berpesan kepada anak-anak di rumah untuk menyiapkan mencari surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak apakah sudah dilakukan di rumah mencari bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Sudah, Bu. Oh ya, tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apakah sudah terlihat di layar depan ya? Ada apa di sini? Di layar depan? Mengaji, Bu. Mengaji, Bu. Ada mengaji. Ya. Baik, di sini banyak sekali anak-anak sedang mengaji. Ya. Apakah anak-anak di rumah juga melakukan hal yang sama seperti itu? Kadang-kadang, Bu. Ya, Bu. TPA, Bu. Ada TPA nggih? Ada. Alhamdulillah. Nah, selama anak-anak TPA ya, maka anak-anak akan mendapatkan banyak pengetahuan dari sana ya. Untuk meningkatkan anak-anak membaca Al-Qur'an, maka anak-anak harus ikut TPA itu ya. Di sini Rasulullah bersabda. Coba Mbak Umi, bisakah membacakan sabda Rasulullah di dalam hadis di depan ini? Oh iya, Bu, bisa, Bu. Silahkan dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf,
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Iya, terima kasih Mbak Umi sudah membacakan. Nah, jadi anak-anak, selagi anak-anak masih kecil ya, jadi anak-anak masih banyak kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya memang semuanya itu dimulai dari nol. Anak-anak tidak bisa langsung bisa membaca Al-Quran, tetapi anak-anak harus belajar dari dasarnya, ya, seperti membaca mungkin menggunakan Iqra, ya. Anak-anak kalau TPA memakai Iqra atau yang lain? Mungkin dengan Umi atau Iqra, Iqra? Bu. Tilawati. Tilawati, Bu. Oh, ada yang tilawati, baik, bagus, ya. Tetap tingkatkan ngajinya ya di rumah atau di masjid masing-masing. Baik, Ya, Bu. pada hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, kita akan memahami bersama pesan pokok dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ye. Nah, di sini sudah ada ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Pelan-pelan saja, nggih. Mari diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Baik, di dalam Quran surat Al-Hujurat ini anak-anak ada yang namanya bacaan tajwid, ya. Apa toh Bu itu bacaan tajwid? Nih, bacaan tajwid itu adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca apa? Al-Quran, ya, pintar. Ada 3 bacaan tajwid di sana. Yang pertama yaitu apa? Bacaan Mat. bacaan mat, yang artinya apa? Panjang. Panjang, ya, dibaca panjang. Kemudian yang kedua ada bacaan Guna. yang artinya Dengung. dengung. Kemudian yang terakhir ada bacaan Qalqalah. yang artinya Memantul. mantul. Baik, mari kita lihat setiap kata dari Quran surat Al-Hujurat beserta dengan tajwidnya. Ya, di sini coba salah satu mungkin Bu Robiah, Mbak Robiah, dari kata yang pertama bisa dibaca. Ya ayyuhan nasu. Iya, bagus. Di sana ada terdapat hukum tajwid apa, nggih? Mat, Bu. Oh iya, betul. Sudah ada tandanya ya. Kalau biru ini namanya bacaan mat atau apa tadi? Bacaan Panjang. panjang, ya. Kemudian, ya, ternyata anak-anak sudah pintar. Kemudian, selanjutnya ada mengartikan surat Al-Hujurat, ya. Ayat 13. Nih, dari depan di sini ada bacaan ya. Ya ayyuhan nasu. Artinya apa anak-anak? Wahai manusia. manusia. Kemudian itu terjemah arti surat Al-Hujurat ayat 13 per kata. Ya. Kemudian jika disambung dalam satu ayat, maka mungkin Mbak Siwinarsi bisa membacakan terjemahnya.
Bisa, Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Tidak, Bu, jelas. jelas, Ya, Bu. jika sudah jelas, coba kita tepuk anak soleh. Anak-anak sudah bisa tepuk anak soleh? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, coba ya bersama-sama ya. Tepuk anak soleh. Aku Aku soleh. rajin Rajin sholat, Sholat, rajin ngaji. ngaji. orang tua dihormati. dihormati. Para Cinta Para Islam sampai mati. La ilaha La illallah Muhammad Muhammadar Rasulullah. Islam. Yes. Yes. Baik. Kemudian anak-anak di sini ada sebelum ke tugas ya. Anak-anak akan Bu Guru bagi ke dalam 3 kelompok ya. Nanti di kelompok 1 ada Mas Utoko, Mbak Umi, Mbak Ria sama Mbak Jimmy. Kemudian yang kelompok kedua ada Mas Syahrul, Mbak Mukhairah, Mbak Widiawati, Mbak Nelly sama Mbak Nevi. Kemudian yang kelompok ketiga ada Mas Nurholis, Mbak Sriwinarsi, Mbak Robiah, Mbak Rizky sama Mbak Siti Aminah. Nah, tugasnya apa anak-anak? Di sini Bu Guru punya kata arti kata per ayat, per potong ayat ya, arti per kata surat Al-Hujurat. Kemudian ada potongan ayat surat Al-Hujurat, tetapi di antara kanan dan kiri ini masih belum sesuai ya, belum sesuai dengan pasangannya. Maka anak-anak nanti mencari pasangan yang sesuai ya antara ayat dan arti perkata. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya dan ditulis di bukunya masing-masing. Kemudian setelah didiskusikan nanti, anak-anak setiap kelompok nanti menjawab ya, menjawab setiap kelompok dua baris. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Coba silahkan Bu Guru beri waktu untuk mengerjakan. Silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Dari kelompoknya Mas Utoko, bisa membacakan ayat, potongan ayat yang pertama, kemudian artinya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Artinya yang dua ini, nomor 2. Apa dibaca? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Iya, bagus. Kemudian di sini Bu Guru punya tugas nih, karena kemarin anak-anak sudah Bu Guru pesan untuk membawa handphone. Silahkan mungkin anak-anak bisa membarcode barcode yang ada di sini, di depan ini. Nah, nanti anak-anak bisa memainkan kuisis ya. Coba ya. Di sini adakah pertanyaan? Jadi anak-anak mempelajari surat Al-Hujurat itu adalah wajib ya. Kenapa kok wajib, Bu? Karena dalam Quran surat Al-Hujurat kita mempelajarinya itu akan mendapatkan pahala. Kemudian kita bisa memetik pesan pokok yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat tadi ya. Untuk apa? Agar saling menghargai terhadap sesama. Ya, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak untuk tugas di rumah nanti anak-anak membuat kaligrafi ya. Kaligrafi Quran surat Al-Hujurat ayat 3. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menghafal kembali Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak nanti di rumah silahkan belajar ya. Belajar diulang-ulang membaca surat Al-Hujurat supaya hafal ya. Kemudian anak-anak di rumah belajar yang rajin, ya, berbakti sama orang tua. Kemudian apa yang hari ini ada TPA mungkin TPQ silahkan mengikuti TPQ dengan baik supaya anak-anak cepat membaca Al-Quran dengan Baik. baik. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Oke, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.